Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Berkeley Mini-Math Turnamen tahun 2013, Countdown Round, soal nomor 10. M dan N adalah bilangan bulat positif yang memenuhi M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 2000. Pertanyaannya adalah berapakah nilai maksimum dari M dikali N. Kita akan memulai dengan sebuah pernyataan bahwa kuadrat dari sebuah bilangan bulat bila dibagi dengan 4 akan bersisa 0 atau 1. Sekarang kita akan buktikan. Ingat bahwa sebuah bilangan bulat itu pasti termasuk ke dalam salah satu dari dua bentuk berikut, yaitu bentuk 2K atau 2K ditambah 1 dengan K bilangan bulat. Bentuk 2K adalah untuk bilangan genap, sementara 2K ditambah 1 adalah bentuk untuk bilangan ganjil. Bilangan genap bila kita kuadratkan itu tak lain adalah 2K dikuadratkan, akan berbentuk 2K dikuadratkan atau sama dengan 4K kuadrat. Yang mana 4K kuadrat ini jika kita bagi 4 itu akan bersisa 0. Selanjutnya untuk bilangan ganjil pastilah berbentuk 2K ditambah 1, sehingga ketika kita kuadratkan 2K ditambah 1 dikuadratkan itu sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1, yang mana jika kita bagi dengan 4 jelas akan bersisa 1. Jadi pernyataan kita di awal bahwa kuadrat dari sebuah bilangan bulat bila dibagi 4 bersisa 0 atau 1 sudah terbukti. Kaitannya apa dengan soal kita? Jadi disebutkan bahwa M dan N adalah bilangan bulat positif yang memenuhi M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 2000. Nah, pasangan M dengan N ini bisa jadi dua-duanya adalah bilangan ganjil atau dua-duanya adalah bilangan genap. Akan tetapi jika M dengan N keduanya ganjil, maka kita akan punya M kuadrat jika dibagi 4 bersisa 1, kemudian N kuadrat jika dibagi 4 bersisa 1, sehingga M kuadrat ditambah N kuadrat itu jika kita bagi dengan 4 akan bersisa 2. Akan tetapi M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 2000. Apakah kemudian 2000 jika dibagi 4 bersisa 2? Jelas tidak, karena 2000 jika dibagi 4 bersisa 0. Artinya terjadi kontradiksi. Di sini M kuadrat ditambah N kuadrat kongruen dengan 2 modulo 4, sementara 2000 kongruen dengan 0 modulo 4, sehingga M kuadrat ditambah N kuadrat itu tidak akan sama dengan 2000. Artinya terjadi kontradiksi dengan pernyataan di soal. Dengan demikian bahwa M dan N bilangan ganjil tidak akan memiliki solusi. Kasus yang kedua adalah jika M dan N merupakan bilangan genap. Nah, jika M dan N merupakan bilangan genap, maka jelas M dan N itu dapat kita ubah. Katakanlah M sama dengan 2 dikali K1, sementara N adalah 2 dikali K2, dengan K1, K2 merupakan elemen bilangan bulat. Sehingga M kuadrat ditambah N kuadrat akan sama dengan 4K1 kuadrat ditambah 4K2 kuadrat sama dengan 2000. Di sini jelas ya bahwa 4K1 kuadrat ditambah 4K2 kuadrat bila dibagi 4 sisanya 0. Nah, kemudian dari sini kedua ruas kita bagi dengan 4 sehingga kita punya K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat sama dengan 500. Nah, perhatikan bahwa 500 itu jika kita bagi dengan 4 akan bersisa 0. Dengan landasan berpikir yang sama, dengan alasan yang sama, maka kita simpulkan bahwa K1 dan K2 itu keduanya bilangan genap. Nah, sekarang kita misalkan lagi K1 sama dengan
katakanlah 2P1. Sementara K2-nya adalah sama dengan 2P2. Sehingga dari sini kemudian nanti kita akan punya M sama dengan 4P1, N sama dengan 4P2, di mana P1 dan P2 adalah bilangan bulat. Kembali lagi tadi kita punya K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat sama dengan 500. Karena K1 adalah 2P1, maka kita punya 4P1 kuadrat ditambah K2 adalah 2P2, yang bila kita kuadratkan akan menjadi 4P2 kuadrat sama dengan 500. Atau di sini kita punya, jika kedua ruas kita bagi dengan 4, kita punya P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat akan sama dengan 125. Dari sini tidak, karena M dan N yang merupakan bilangan bulat positif, maka dari tadi ya kita bisa menyimpulkan bahwa K1, K2 itu lebih dari 0, kemudian P1 dan P2 merupakan bilangan bulat yang lebih dari 0. Nah, sekarang tinggal kita mencari nilai P1 dan P2 yang cocok, yang memenuhi P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat sama dengan 125. Ingat, P1 dan P2 merupakan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, dari sini jelas ya bahwa nilai P1 itu maksimumnya adalah 11. Karena jika P1-nya adalah 12, maka kita punya 12 kuadrat 144. Kemudian kalau kita tambahkan dengan P2 kuadrat, itu tidak mungkin hasilnya sama dengan 125. Jadi nilai P1 kurang dari atau sama dengan 11. Jadi nanti tinggal diuji ya. Jika P1 sama dengan 11, dari sini kita punya 11 kuadrat ditambah P2 kuadrat sama dengan 125. 11 kuadrat adalah 121, sehingga P2 kuadrat sama dengan 125 dikurang 121. Kita akan punya nilai P2 sama dengan 2. Dengan demikian, karena M adalah 4P1, 4 kali P1 berarti M sama dengan 4 dikali 11 atau 44. Sementara nilai N adalah 4 kali P2, P2-nya adalah 2. Jadi kita punya nilai N-nya sama dengan 8. Dan M dikali N sama dengan 44 dikali 8, yaitu 352. Nanti silakan diuji sendiri. Jika P1 sama dengan 10, P1 sama dengan 9, dan seterusnya sampai nanti P1 sama dengan 1. Maka kita setelah proses berulang nanti akan ketemu bahwa nilai P1, P2 bilangan bulat yang memenuhi itu adalah selain P1, P2-nya adalah 11 dengan 12, juga kita nanti akan peroleh P1, P2-nya 10 dengan 5, kemudian 5 dengan 10, terakhir nanti akan diperoleh 2 dengan 11. Atau dengan kata lain, pasangan MN-nya nanti kita akan peroleh sama dengan himpunan 40 dengan 20, 20, 40, kemudian 4 kali 2, 8 dengan 44, yang berakibatkan nilai MN atau M dikali N itu bisa jadi sama dengan 800 atau 352. Nah, dari sini kita kembali lagi ke awal, ke pertanyaan di soal. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai maksimum dari M kali N. Maka nilai maksimum dari Mn adalah sama dengan 800. Sekian pembahasan soal kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.